Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya beberapa akhlak yang harus dimiliki juga oleh seorang istri adalah sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini berfungsi sebagai pakaian untuk suami. Pakaian itu fungsinya apa, Bu? Menutup aurat. Menutup aurat, menutup kekurangan suami. Suatu ketika ada sebuah kisah di Jeddah. Seorang suami istri sedang ribut, suaminya kesal, lalu memukul wajah istrinya. Padahal wahai para laki-laki, Rasul ingatkan untuk para suami, wala tadribul wajh, jangan memukul wajah, haram, nggak boleh pukul wajah istri. Ada nggak suaminya yang pukul wajah istri? Jangan diceritakan. Libas, baru saya ngomong nih ya. Libas, menutup aib. Wahai para laki-laki, kata Rasulullah, wala tadribul wajh, jangan pukul wajah, wala tuqabbih, jangan caci maki istri, wala tahjur illa fil bait, jangan mendiamkan istri kecuali memang di rumah saja. Namun yang ingin kita bahas adalah wahai para istri, karena sekarang semuanya ibu-ibu, semuanya para istri dan calon istri insyaallah. Oh banyak ternyata dari tadi. Mudah-mudi ini banyak. Fungsimu nanti kalau udah nikah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, adalah sebagai libas, sebagai penutup aurat, penutup kekurangan, penutup aib. Suami istri yang di Jeddah tadi sedang bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba suaminya sangat marah, lalu suaminya memukul wajah istrinya. Istrinya menangis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada bel terdengar dari pintu rumah. Ketika istrinya membuka dalam keadaan menangis, ternyata orang tuanya istrinya. Orang tuanya bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Kalau itu terjadi pada ibu, apa yang ibu katakan pada orang tua ibu sendiri? Ibu, bapak, aku baru saja dipukul sama suamiku. Begitukah, Bu? Jujur, iya atau enggak? Aku baru berantem, itu suamiku itu luar biasa. Tadi masa mukul-mukul saya, makanya aku nangis, Bu. Begitu, Bu? Atau ibu katakan, ya Allah, ibu dan ayah, sudah lama aku rindu. Ini tangis kerinduanku karena berdoa selama ini kok lama gak ketemu ayah ibu. Tiba-tiba Allah kabulkan langsung. Sekarang ayah ibu ada di depan rumah. Tangisan ini, Bu, tangisan kerinduanku dan tangisan keharuanku karena Allah langsung mendengar doaku. Ibu sampai ada di sini, masya Allah, saya sangat bahagia sekali. Ibu bilang begitu gak? Bilang gak, Bu? Apa yang ibu bilang? Jujur, bohong dosa loh. Istri yang salihah ini mengatakan begitu kepada orang tuanya, Bu, aku nangis karena rindu sama ibu sama bapak. Suaminya yang mendengar, masya Allah, baru dipukul, belum ada berapa detik, Bu, masih sembab, air mata bercucuran. Istri ini bisa-bisanya menutupi kekurangan suaminya. Libas, dia dengar firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasanganmu adalah pakaian bagimu, penutup aib, penutup aurat. Fungsimu adalah seperti itu. Makanya istri-istri zaman sekarang yang hobinya main Instagram atau Facebook atau sosial media, sebagian ada yang tidak menjalankan fungsinya sebagai libas. Dia membuat status, nggak tahu statusnya apa itu. Suami yang buruk adalah seperti suami saya, itu terlalu frontal ya. Yang gak pernah kasih nafkah, yang marah-marah aja kerjaannya. Dari frontal sampai yang kode-kode juga ada itu, sama aja itu dosanya. Ya, ngasih kode-kode. Alangkah indahnya kalau memiliki suami yang perhatian terhadap istrinya dan sebagainya, titik-titik gitu ya. Minta perhatian dari orang lain buat apa? Orang akan berasumsi, wah rumah tanggamu lagi berantakan nih. Orang berasumsi macam-macam. Jadi zaman sekarang ini buka aib caranya banyak, ibu-ibu sekalian. Salah satunya dengan sosial media. Engkau membuka aib suamimu, engkau sedang membuka aib dirimu sendiri sesungguhnya. Makanya think before posting. Berpikir sebelum kita memposting segala sesuatu. Apa tujuanmu sesungguhnya? Kasih kode-kode buat suami supaya suami sadar. Untuk apa? Kita bisa bicara langsung kepada suami kan? Atau kita bisa minta orang yang bijak untuk menasihati suami kan? Gak harus dengan cara sosial media yang satu dunia itu bisa tahu, Bu. Sekali kita posting itu jejak digitalnya gak akan pernah dihapus. Itu masih ada terus seumur hidup. Kita sudah membuka aib dari suami. Makanya di zamannya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim apa yang dilakukan oleh beliau? Nabi Ibrahim datang ke rumahnya anaknya Nabi Ismail sedang pergi.
Istrinya Nabi Ismail nggak tahu kalau itu ayahnya suaminya, kalau itu mertuanya, kalau itu Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan suamimu? Istrinya ini mengatakan, hidup kami susah. Suami saya itu kurang ajar sekali. Kehidupan kami buruk, kehidupan kami nggak bahagia. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Katakan kepada Ismail suamimu, kalau suamimu sudah pulang ke rumah, cepat-cepat ganti pagar pintu rumahmu. Cepat-cepat ganti pagarnya. Nggak boleh dipertahankan. Maka ketika Nabi Ismail pulang, maka Nabi Ismail paham ketika istrinya mengatakan, tadi ada bapak tua yang datang ke rumah. Kata bapak tua itu ganti pintu, ganti pagar. Sadarlah Nabi Ismail, perempuan ini harus cepat-cepat diganti. Ganti. Perempuan yang gak bisa menjadi libas, gak bisa jadi pakaian, yang membuka aib suaminya, yang mulutnya sumpah serapah gak bisa dijaga, suka menggunjing suaminya sendiri, ganti. Begitu pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, ceraikan istri yang seperti ini. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diceraikan, maka digantilah dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi, istri yang baru ini mengatakan, alhamdulillah keluarga kami baik-baik saja. Alhamdulillah keluarga kami cukup. Alhamdulillah keluarga kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, katakan pada suamimu, pertahankan pintu rumahnya, pertahankan pagar rumahnya. Dengan begitu Nabi Ismail paham, istri yang menjaga lisan dengan baik, gak suka buka-buka aib suami adalah istri solihah yang harus dipertahankan. Tapi kan kadang suka curhat untuk menenangkan hati, menenteramkan hati, begitu ya Bu ya. Kalau enggak tuh gimana ya, rasanya tuh numpuk di sini. Aku mau cerita masalah rumah tanggaku, janji ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini si orang ini nih datang lagi ke arisan satu lagi. Tahu enggak masalah rumah tangga si fulanah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dari sini lari ke majelis taklim yang ini. Tahu enggak? Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Akhirnya tersebar Bu, masalah rumah tangga yang harusnya diketahui oleh diri kita dan suami saja. Akibat apa? Akibat lisan yang enggak dijaga. Makanya Rasul ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Walaupun tiap rumah tangga ada masalah. Benar enggak Bu? Apalagi ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan rumah tangga, udah enggak tahu lagi deh tuh bagaimana permasalahan rumah tangga. Tapi bagaimana kata Rasulullah SAW, bagi yang beriman dia berkata-kata yang baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun dalam hati, ya Allah. Tapi keluarnya di hadapan orang, Alhamdulillah, Allah jaga insya Allah, mohon doanya. Kemudian kalau tidak bisa berkata baik, dia diam. Itulah akhlak yang terbaik dari mulut seorang wanita. Libas sebagai pakaian, dia menjaga aib suaminya, dia menjaga kekurangan suaminya. Adapun kalau ingin curhat kepada orang yang bijak. Jangan curhat kepada mantan pacar, ibu-ibu sekalian. Aduh, udah ada masalah malah bikin tambah masalah. Gara-gara baru datang reunian, ketemu sama mantan pacar, CLBK, celebek, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati juga curhat sama ustadz-ustadz. Saya selalu di setiap ceramah saya mengatakan hal yang demikian. Boleh nggak curhat sama ustadz? Boleh, tapi yang ringkas, padat, jelas. Jangan ibu curhat sepanjang hari, berjam-jam, telepon-teleponan. Akhirnya selanjutnya terserah Anda. Ibu sih yang mulai goda-goda duluan. Jadi ibu datang ke pengajian, ya Allah ustadz itu keren banget ya, Masya Allah, karismatik ya Allah. Giliran ustadznya sibuk dakwah, gak balas SMS ibu, ibunya baper. Hati-hati, ini bahaya ini. Makanya kalau seandainya kita memiliki masalah atau segala macam, curhat pada sesama perempuan atau sama laki-laki gak apa-apa, tapi singkat padat jelas. Betul-betul memang niat kita ingin meminta jawaban, bukan yang aneh-aneh. Karena syaitan itu bisa masuk dari pintu mana saja, ibu sekalian. Syaitan itu bisa menggoda secara halus kita. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak kasusnya yang cerita pada saya. Saya datang ke kajian, kenapa ustadznya ganteng banget, karismatik banget. Nah itu bahaya. Jadinya gimana? Godul basor, tapi dengar suaranya udah deredek gitu. Nah itu bahaya juga. Nggak usah datang kajiannya kalau gitu. Ya, ganti ustadz lain atau ganti pengajian lain. Hati-hati, cara syaitan macam-macam. Kemudian apalagi yang kita lakukan sebagai seorang istri kalau ingin menjadi seorang wanita terbaik, istri terbaik yang bisa masuk surga dari pintu mana saja, selain menjadi libas, selain sabar tadi, selain menjaga pandangannya suami, selain taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada beberapa hal yang harus ibu tidak boleh lakukan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suuzon, Bu. Kadang ibu suka suuzon, suka ngecek-ngecek handphone suami. Suami lagi ke kamar mandi,
ini kesempatan bagi saya untuk mengecek, dia SMS sama siapa ya? Gitu. Kan begitu kadang, seuzon aja bawaannya. Seuzon itu capek nggak Bu? Capek. Yang capek siapa? Kita. Ya sudahlah. Yang terlihat di pandangan mata kita saja. Kalau tak terlihat di pandangan kita, dia melakukan dosa, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjadi istri terbaik, melayani dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita suuzon, berprasangka buruk terus-menerus. Kemudian yang kedua, biasanya perasaan buruk terus-menerus diikuti ayat tersebut mengatakan wala tajassasu, jangan engkau cari-cari kesalahan. Biasanya ini terjadi pada usia-usia pernikahan yang muda, yang awal-awal. Sudahlah suuzon, terus cari-cari kesalahan suaminya. Dilihat tuh, semua Instagram, sosial media, Facebook suaminya dilihat. Tahun 2018 dia bergaul sama siapa? 2017, 2016, 2015, 2014 sampai awal Instagram buka tuh kapan sih? 2000-an misalnya. Dia ternyata berteman sama ini. Oh, ternyata ini temannya cari-cari kesalahan. Buat apa capek-capek? Itu sosial media dicek-cek terus-menerus, DM dicek-cek terus-menerus. Sama siapa? Sama siapa? Aduh. Kita cari-cari kesalahannya, sudahlah. Kalau di pandangan mata kita baik, insya Allah kita mendengar semua perkara yang baik-baik, insya Allah ya sudah. Kenapa kita sibuk untuk cari-cari kesalahan suami kita? Kecuali jelas ada buktinya. Beda. Kecuali jelas ada buktinya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, buktinya memang sudah betul-betul nyata, itu lain hal. Tapi kalau masih prasangka, masih sibuk-sibuk cari kesalahan, untuk apa? Tugas kita banyak, tugas ibu rumah tangga banyak. Bener gak? Capek, pusing ngurusin yang gitu-gituan. Sementara ini baju belum dicuci, ini baju belum disetrika, ini rumah masih kotor, ini masakan belum dimasak dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di rumah kita, Bu. Kemudian yang ketiga, jangan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-Hujurat ayat 12 menyatakan jangan engkau menggunjing. Ini kembali kepada ayat sebagai libas tadi. Jangan engkau menggunjing. Ada ibu-ibu yang mulutnya memang gak bisa dijaga ini. Memang mulutnya memang suka curhat. Makanya yang paling baik adalah untuk perempuan banyak-banyak di rumah. Giliran udah ketemu sama banyak orang, boleh gak sih keluar rumah? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Pah, mau kajian? Boleh. Kajiannya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Itu kebanyakan. Kajian sih boleh kajian, tapi kalau kajiannya udah kebanyakan bahaya ini. Arisan boleh. Arisannya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Minum obat apa arisan nih? Hati-hati, semakin banyak engkau keluar rumah, semakin punya kesempatan engkau untuk bergunjing. Kenapa? Perempuan ini memang dianugerahi oleh Allah ini banyak bicara dibanding laki-laki. Sehari ibu mengeluarkan 20.000 kalimat kata, laki-laki mengeluarkan sehari 7.000 kata. Makanya jangan heran ibu SMS panjang-panjang, suami cuma bilang oka, iye, bahkan iya aja nggak lengkap ya, iye gitu, atau sip, SIP, atau cuma tanda jempol gitu. Ibu SMS panjang-panjang jawabannya begitu, memang gitu fitrahnya. Jadi hati-hati, menggunjing. Salah satu yang membuat kita senang bergunjing kalau kita punya kesempatan berkumpul dengan berbagai macam orang setiap saat. Sehingga mudah kita untuk bergunjing teman-teman sekalian. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 disebutkan waqarna fi buyutikunna, bahwa tempat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Jadi jadilah wanita-wanita yang betah di rumah. Boleh keluar rumah? Boleh dengan alasan yang syar'i, dengan izin dari suami. Namun ketika keluar rumah banyak mengandung dosa yang kau tinggalkan. Ketika ada perempuan-perempuan atau orang-orang yang mengaku beriman melakukan 3 perkara ini, mencari-cari suuzon, cari-cari kesalahan, kemudian dia menggunjing, maka ibarat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Engkau seperti memakan bangkai suamimu sendiri. Makan bangkai jijik enggak, Bu? Jijik. Perbuatan ibu adalah perbuatan yang menjijikkan kalau ibu-ibu melakukan perbuatan yang seperti itu. Hindari seuzon, hindari cari-cari kesalahan, dan hindari untuk menggunjing. Jadilah kita istri-istri, nasihat untuk saya juga seperti Siti Khadijah.